Pemirsa, untuk mendukung program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC, Kementerian Komunikasi dan Digital ini terus membangun fondasi digital dalam negeri dan tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga dalam menghadirkan ruang digital yang produktif bagi masyarakat, terutama juga anak-anak. Dan dalam 1 tahun terakhir ini, Komdigi menunjukkan berbagai langkah konkret melalui program seperti Kopdes, dalam hal ini Kopi Digital Desa Kreatif, Sekolah Rakyat Digital, Smart TV Edukasi, dan MBG atau dalam versinya Komdigi ini adalah Merdeka Belajar Global, juga mendukung program makan bergizi gratis yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Dan selain itu, komitmen pemerintah juga untuk memastikan setiap warga negara ini mendapatkan hak yang sama dalam mengakses konektivitas digital yang merata, terutama di daerah ujung timur Papua yang menjadi perhatian Kementerian Komdigi. Bahkan sampai dengan 15 Mei 2025 ini, pemirsa, sudah tersambung 1.705 lokasi di 6 provinsi di tanah Papua melalui konektivitas digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan tentu rasanya yang paling tepat untuk mendalami hal ini adalah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Bu Mutia, apa kabar? Baik, apa kabar Yose? Kabar baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat kami, Bu. Terima kasih sudah mengundang. Ya, siap. Bu, kita melihat bahwa 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan 1 tahun juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga 1 tahun Anda sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Berasa nggak tuh, Bu? Cukup berasa ya, karena memang ini cukup menantang kalau bagi saya, dan saya yakin juga Pak Presiden pasti berasa karena memang banyak sekali program beliau yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun, mulai dari makan bergizi gratis, kemudian cek kesehatan gratis, kemudian ada koperasi desa, kemudian ada desa nelayan. Saat yang bersamaan kalau yang terkait dengan kami juga pengawasan ruang digital ya, melawan pornografi, judi online, PR yang memang belum selesai dan akan terus perang ini akan terus digaungkan gitu. Jadi banyak sekali yang beliau lakukan dalam 1 tahun. Namun demikian, terakhir kami ketemu beliau kurang lebih ketika ulang tahun beliau selalu mengingatkan bahwa ini kita belum puas, ini PR masih banyak dan kita tidak boleh berpuas diri, dan yang kurang lebih seperti itu sih. Ya, bicara soal tidak berpuas diri, Bu Mutia, kita ingin awali dari PHTC. Apa sebenarnya arahan awalnya dan bagaimana Komdigi mengambil peran untuk PHTC itu, Bu? Karena namanya Kementerian Komunikasi dan Digital, jadi hampir semua PHTC Presiden memang kita terlibat sesuai penugasan dari Inpres gitu ya. Untuk program-program seperti MBG misalnya, untuk komunikasinya juga kita terlibat. Terutama karena program sebesar itu memang juga tantangannya adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham juga hak-haknya gitu ya. Kemudian di Kopdes, sekolah rakyat, sekolah unggulan itu juga tidak hanya di komunikasi tapi juga terkait dengan infrastruktur digitalnya, karena Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa misalnya sebagai contoh, kalau di situ ada akses internet, maka anak-anak di sekolah rakyat di satu daerah itu juga bisa mengakses guru-guru yang ada di daerah lain, karena kan kita juga perlu adanya perspektif berbeda-beda gitu ya, dan mungkin di sebagian daerah gurunya belum mencukupi, jadi bisa dipasok dari tayangan jarak jauh dari guru-guru di daerah lain jika diperlukan. Artinya PHTC yang menjadi ranah daripada Komdigi ini kan turunannya banyak ya, Bu Mutia? Jadi dari PHTC itu hampir selalu ada turunan yang terkait dengan digitalisasi gitu. Dan salah satu yang menarik ini, Bu Mutia, adalah yang benar-benar menjadi produk organik Komdigi ya, terutama Kopdes, Sekolah Rakyat Digital, dan Smart TV Edukasi. Boleh diceritain sedikit, Bu, berkaitan dengan hal ini? Jadi TV itu dengan adanya internet, pembelajaran bisa lebih interaktif. Kita tahu juga kita menghadapi kecerdasan artifisial, jadi dengan AI ini pasti cara pembelajaran juga berubah gitu ya, bagaimana lebih interaktif, bagaimana bisa mendengarkan tidak hanya dari tadi saya sampaikan guru di daerah itu, tapi guru di daerah lain juga. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa konektivitas menjadi penting di semua aspek sih, tapi terkhusus di program-programnya Pak Presiden. Kopdes misalnya kita inginkan juga mereka yang terlibat di koperasi desa juga melibatkan UMKM yang memang paham dan bisa go digital, karena kita yakin koperasinya juga akan lebih efisien, efektif ketika dia juga bisa melakukan pemasaran melalui digitalisasi atau melalui platform-platform digital.
Bu Mutia, tapi salah satunya adalah yang cukup menarik ini adalah sampai ke daerah Papua. Pada saat Anda mulai menjabat, before and after itu bahasanya seperti apa tuh, Bu Mutia? Dari ketika menjabat itu dari 20 Oktober sampai bulan Mei itu ada tadi disampaikan 1.700 titik akses internet di Papua yang sudah dipasang. Jadi dipasang selama dari Oktober sampai sekarang gitu. Jadi itu juga salah satu yang mungkin kalau sekarang hampir 2.000, kalau itu kan per Mei itu 1.700 tadi datanya. Jadi kalau sekarang mungkin hampir 2.000 dan ini ditaruh di daerah-daerah yang memang sebelumnya belum ada sinyal sama sekali Mas Yose. Jadi sangat mengharukan melihat masyarakat yang dulu anak-anak sekolahnya tuh harus jauh ke turun dari daerahnya untuk hanya mendapatkan sinyal. Nah sekarang sudah bisa gitu, karena kadang-kadang kan ujiannya juga menggunakan internet gitu. Nah kami tahu ini PR yang belum selesai, tapi angka lebih dari 1.700 itu menjadi penyemangat bahwa kita bisa. Dan memang kalau di Papua itu tantangannya luar biasa ya. Jadi harus bekerja sama dengan banyak pihak, terutama jika terkait juga dengan pengamanan di sana ya. Jadi ketika kita menurunkan akses infrastruktur tentu harus dijaga bersama. Jadi di saat yang bersamaan kita juga tidak hanya memasang alat-alat tapi meliterasi masyarakat bagaimana cara menjaga akses itu, dan ketika digunakan pemanfaatannya seperti apa gitu, karena kita tidak mau memberikan akses internet yang kemudian justru dipakai hal-hal yang buruk gitu, negatif begitu ya. Nah itu juga menjadi pertanyaan yang sangat menarik nih Bu Mutia, bagaimana dalam konteks PHTC ini ya Bu ya bisa menjaga keseimbangan antara pemerataan digitalisasi tetapi juga perlindungan bagi generasi muda yang sangat terekspos dari internet ini Bu. Ya, ini juga yang kami selesaikan bulan Maret akhir. Jadi kalau dihitung dari Oktober kurang lebih 6 bulan di pemerintahan Pak Prabowo, dan ini beliau karena komitmen sebagai presiden juga sangat tinggi untuk mengatakan bahwa kita harus lindungi anak-anak kita, maka kita jadi negara kedua yang mengeluarkan aturan mengenai penundaan akses anak terhadap PSE, penyelenggara elektronik, atau kalau orang gampangnya bilang akses kepada sosial media ditunda sampai anak-anak usia tertentu gitu. Dan ini setelah Australia, Indonesia negara kedua, dan kita cukup bangga karena kita sudah punya aturan itu, tinggal nanti pelaksananya seperti apa. Nanti ini Menteri Malaysia juga, Menteri Digital Malaysia juga akan, dia kemarin tanya, kemudian dia bilang kita juga mungkin akan membuat hal yang serupa. Kemudian Singapura juga mungkin juga akan mengikuti angka Indonesia. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita melakukannya bersama-sama, paling tidak di ASEAN, kita menjadi lebih kuat. Kenapa Indonesia kemarin cukup berani untuk menjadi pertama di ASEAN? Karena pangsa pasar atau market digital kita jauh lebih tinggi kan daripada di negara-negara ASEAN lainnya. Jadi bargaining kita atau ya kita positioning kita lebih kuat dengan negara yang menjadi salah satu pengguna internet paling aktif dan paling banyak di dunia. Tentu platform diharapkan bisa mendengar lebih banyak gitu ya dari ketika itu disuarakan dari Indonesia. Tapi nanti insya Allah sama-sama dengan Singapura, dengan Malaysia, dan ini tidak mungkin sampai bisa jadi PP kalau Pak Presiden waktu itu tidak betul-betul yakin betul-betul karena lobbynya dari sana sini waktu itu ya, karena kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, tapi Pak Presiden sangat komit ketika itu. Artinya potensial market ada, tapi pionir terhadap polisi juga ada ya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut Bu Menteri berkaitan dengan hal itu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Didukung oleh baru Happily popok celana dewasa didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami akan melanjutkan perbincangan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Bu Mutia Hafid. Bu Mutia, kita melihat ya dari cerita sebelumnya bahwa pemerataan dengan pendekatan digitalisasi ini salah satu yang sangat efektif dan efisien ya. Kalau dulu kan kita konvensional melihatnya pembangunan infrastruktur tuh interkoneksi fisik, tetapi interkoneksi digital itu feedbacknya sangat baik ya Bu. Jadi bukan lagi itu kayak keharusan ya. Soalnya sekarang ketika kita memberikan alat, kita sadar bahwa kita nggak bisa lagi hanya memberikan infrastruktur, tapi juga di saat yang bersamaan manusianya harus dibangun. Jadi bukan cuman
tower-towernya dibangun, manusianya juga harus dibangun. Jadi memang sekarang pendekatannya kita lakukan seperti itu. 1 tahun sudah berlalu, Bu Menteri. Apa sih yang menjadi target ke depannya, terutama untuk wilayah 3T? Konektivitas terus terbangun karena sekarang jujurnya memang masih ada 2.300 desa yang belum terhubung, dan ini menjadi PR kita. Kemudian dan saya yakini dalam 5 tahun ke depan insya Allah ini bisa tercover semuanya. Kemudian juga masyarakatnya literasi digital harus ditingkatkan. Ini memang kita sekarang menggalang banyak sekali kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar juga, bahwa mereka yang memang beroperasi di Indonesia ya punya kewajiban juga untuk mendidik, melatih, memberikan literasi kepada masyarakat Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan target 9 juta bisa terpenuhi dalam 2-3 tahun ke depan ini gitu. Dan tapi target kita lebih dari itu sih sebetulnya. Cuman paling tidak untuk target awal yang kami sampaikan di awal pemerintahan itu, mudah-mudahan dalam 2-3 tahun 9 juta literasi digital bisa kita lakukan. Dan sebenarnya menarik nih Bu Mutia, kalau kita secara bertahap coba untuk lihat kesaksiannya seperti apa langsung di wilayah timur Indonesia sana. Karena kita sudah hadirkan di sini melalui sambungan virtual ya, Bu Mutia. Ada Danantama 10 Jayapura nih, ada Pak Freddy, dan juga ada Kepala Sekolah YPK Netra dari Pak Melki. Kita mau ke Pak Freddy terlebih dahulu. Pak Freddy, melihat konektivitas nih di daerah Papua khususnya di perairan, bagaimana perkembangannya Pak? Ketepatan kami memang di perbatasan Pak saat ini berada di Jayapura, khususnya yang terkait dengan daerah 3T ini, yang terkait betul dengan perkembangan telekomunikasi saat ini adalah di Sukosai Pak, di daerah Sukosai, yaitu perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini Pak. Jadi untuk sementara ya syukur kita percaya kepada Tuhan. Terakhir kami kemarin ketepatan mendapat kunjungan dari Keminfo, itu kurang lebih 4 bulan yang lalu Pak. Dalam hal ini ianya Ibu Menteri, tapi diwakili Pak Wamen dan Ibu Virgi Bakar dengan para tim. Ini sangat luar biasa, dan kita sudah mencoba secara langsung melihat secara langsung untuk situasi dan perkembangan telekomunikasi. Perlu kami kita sampaikan Pak. Jadi untuk saat ini sangat luar biasa Pak perkembangannya. Kita sudah bisa mengcover seluruh tugas-tugas TNI khususnya yang berada di perbatasan darat maupun perairan yang langsung berhubungan dengan negara tetangga, dalam hal ini Papua Nugini Pak. Itu sementara Pak. Ya. Pak Freddy, ini di sisi lain juga ada Bu Menteri di sini, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ke depannya? Untuk harapan kita ke depan Pak, ini semoga dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini bisa kita transportasi teknologi, ini bisa transportasi telekomunikasi juga mengimbangi. Ini juga harapan kita ke depan ini, karena semakin ke depan ini kan modernisasi ini kan selalu berkembang Pak. Ini semoga kita dapat mengikuti, karena juga perkembangan juga yang kita hadapi berupa ancaman baik itu dengan illegal logging, fishing, maupun hal-hal yang melanggar perbatasan, ini selalu berkembang. Jadi kita harapkan demikian Pak. Kami juga selalu mengupdate dan situasi perkembangan, dan berikutnya harapan kami ini seperti yang disampaikan para dari Keminfo, dibutuhkan memang suatu konektivitas konektivitas antara pemerintah dalam hal ini Keminfo dengan TNI, pihak aparat, maupun tentunya kami yang di lapangan, kami selalu juga dengan masyarakat. Jadi kami tidak saat ini kondisi kita kita hanya mengharapkan masalah informasi yang ada tidak hanya konvensional, namun juga kita sudah ada hal-hal mungkin yang perkembangan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Freddy. Langsung saja kita tanyakan kepada Bu Mutia. Bu Mutia, nampaknya sinerginya berjalan dengan baik ya? Mohon maaf Pak Komandan kemarin nggak hadir langsung untuk melihat langsung, tapi ya senang bahwa sudah berjalan. Memang kita itu juga ketika membangun itu melihat kebutuhan-kebutuhan yang memang terkait sekali lagi dengan asa cita Presiden. Nah, di antaranya adalah pertahanan. Kalau di pos-pos TNI, apalagi tadi itu yang berbatasan langsung dengan negara lain, di situ belum
ada digitalisasi itu kan juga rawan terhadap pertahanan kita. Jadi memang kita dahulukan sesuai kesiapan. Jadi Pak Komandan ini bagus sekali karena siap. Ada beberapa daerah yang memang masih rawan betul gitu, misalnya mereka mengatakan mungkin ada penundaan dan sebagainya. Jadi ketika kita membangun juga kita selalu melihat kesiapan dari masyarakat di situ. Mas, itu menjadi penting karena teknologi itu tidak berdiri sendiri dari manusia-manusianya. Jadi Pak Komandan kita juga apresiasi karena beliau juga siap untuk berkolaborasi dengan Komando untuk pembangunan di sana. Oke, itu tadi dari aspek militer Bu Mutia, tetapi juga tentu tidak kalah penting aspek pendidikan. Itu dulu anak-anak didiknya harus berjalan jauh untuk ikut untuk dapat sinyal internet, untuk ikut ujian-ujian. Jadi sekarang di sekolah itu sudah bisa melakukan sudah ada akses internet sehingga mereka nggak harus lagi jalan jauh. Dan di Papua itu kan dari satu titik ke titik lain itu sangat jauh. Jadi kita juga merasa sangat senang gitu, dan mudah-mudahan lebih banyak titik lagi bisa kita lakukan. Ya, dan tentu itu juga menjadi simbol terhadap komitmen pemerataan pembangunan ya Bu Mutia sebenarnya. Di tempat lain tuh Mas Yose kita juga di puskesmas, di rumah sakit gitu, karena juga salah satu prioritas lain dari Pak Presiden adalah kesehatan kan. Jadi itu tadi kita kombinasi di sekolah, di pos-pos TNI atau yang dekat dengan pos-pos TNI, dan juga yang terkait dengan kebutuhan untuk konektivitas di rumah sakit. Baik, kita coba kembali berkoneksi dengan Pak Melki. Pak Melki sudah bisa dengar kami? Suaranya kedengaran jelas, Pak. Ya, sudah kedengaran jelas. Pak Melki, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Melki, bagaimana nih merasa terbantu nggak dengan adanya konektivitas terutama di layanan pendidikan di wilayah Papua? Baik, terima kasih Pak. Kami khususnya di wilayah Papua, juga di Kabupaten Jayapura, sangat terbantu dengan adanya pemasangan perangkat internet khususnya di sekolah. Sangat membantu kami sehingga proses yang kami laksanakan selama ini, baik sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik, kami sangat terbantu, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan konektivitas internet ini. Oke. Pak, perubahan apa yang bisa ditestimonikan Kak terkaitan dengan konektivitas yang sudah masuk ke wilayah sampai di sekolah tempat Bapak? Mungkin ini karena buat anak-anak didiknya. Jadi internetnya untuk mendukung pembelajaran Pak ya. Coba diingatkan jangan terlalu banyak main games, apalagi hal-hal yang lain ya Pak ya, kepada anak-anak siswa didiknya. Siap Bu. Artinya selama ini bukan kita saja di sekolah sebagai pendidik dan peserta didik punya siswa, tetapi kalangan masyarakat, misalnya mahasiswa dan yang mereka yang sangat membutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas. Biasanya tugas-tugas perguruan tinggi di kampus, mereka sangat terbantu dengan adanya perangkat yang ada yang sudah terpasang ini. Iya, ya, syukurlah. Jadi memang kadang-kadang karena di situ kita pasang akses internet, yang lain juga ikut datang ke tempat tersebut meskipun ini di SMA, tapi nanti ada yang dari kampus dan lain-lain karena di situ ada akses internet. Ya, dan tentunya juga kita berharap bahwa ini juga bisa menjadi sebuah penggerak terhadap aktivitas dan juga aktivitas ekonomi masyarakat lain ya. Tetapi tentu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Freddy dan Pak Melki atas kesaksiannya pembangunan dari wilayah Indonesia Timur. Bu Menteri, kita kembali untuk membahas berkaitan dengan terutama tadi kan kita menyentuh aspek pendidikan. Bagaimana sebenarnya perkembangan kesiapan infrastruktur digital kita untuk ramah anak-anak, tetapi juga produktif secara ekonomi bagi mereka yang dewasa. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita mengeluarkan aturan yang menunda akses anak untuk masuk ke PSE, penyelenggara sistem elektronik, sehingga itu menjadi satu pegangan kita. Ini karena baru diluncurkan Maret akhir, jadi untuk saat ini kita belum mengenakan sanksi apapun kepada platform untuk memberikan ruang dan waktu kepada platform untuk mengupgrade teknologinya. Tapi ke depan nanti dengan aturan tersebut, kalau memang ada pelanggaran terhadap anak yang masih dini, kemudian masuk sosial media yang untuk dianggap 16 sampai 18 tahun, maka mereka akan terkena sanksi gitu. Aturan-aturan lainnya saya rasa untuk pendidikan ya itu tadi, untuk mendukung bagaimana program-program presiden di bidang pendidikan juga kita bisa dukung untuk infrastruktur digitalnya. Oke, Bu Menteri, terakhir sebagai penutup, 1 tahun sudah lewat. Apa yang patut dinanti masyarakat untuk 4 tahun ke depan dari Kementerian Komunikasi dan Digital?
Insya Allah untuk konektivitas akan lebih banyak. Kita baru menyelesaikan konsolidasi industri. Ketika merger itu ada komitmen untuk pembangunan 8.000 BTS ke depan. Kemudian kami juga melakukan lelang frekuensi untuk 1,4 GHz dan 2,6 GHz yang juga dengan itu ke depan akan ada pembangunan infrastruktur yang lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Memang belum terasa setahun ini karena untuk menyiapkan sebuah lelang aja kami perlu berbulan-bulan ya untuk mensosialisasi melakukan dengan baik secara prudent dan sebagainya. Tapi insya Allah mulai tahun depan para operator ini mulai membangun sesuai komitmen yang sudah disampaikan kepada Komdiki. Ini juga dalam satu semangat bahwa yang membangun infrastruktur digital tidak hanya pemerintah tapi kolaboratif bersama juga dengan swasta. Jadi mudah-mudahan di tahun depan akan lebih mulai terasa perluasan dari konektivitas digital yang lebih cepat. Dan tentu kita berharap itu tereksekusi dengan baik dan juga memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid telah meluangkan waktu untuk bersama kami. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.